Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Ya, apa kabar? Baik. Ada yang tahu apa yang kita akan belajar tentang apa? Siapa? Ya. Baik, ada yang tahu ini apa itu dinasti Maya? Kerajaan. Ya, betul sekali. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis proses lahir dan dinasti Maya. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan khalifah-khalifah berprestasi pada dinasti Maya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelidiki perkembangan peradaban ilmu pengetahuan di dinasti Maya. Yang terakhir, peserta didik menganalisis sebab-sebab keruntuhan dinasti Maya. Ya, ada yang tahu dinasti Maya ini merupakan kerajaan apa dan mengganti apa? Bukan. Bukan. Ada yang tahu? Sebelum dinasti Maya itu ada apa? Bukan. Ayo, yang lain ada yang tahu? Dinasti Fatimiyah. Yang memiliki 4 khalifah dan yang ya itu betul sekali. Siapa namanya? Ya, langsung saja kepada materi kita. Yang pertama adalah dinasti Maya. Ya, ada yang tahu ini apa yang menjadi sebab lahirnya dinasti Maya? Bagaimana Pak? Hal yang menyebab lahirnya dinasti Maya. Karena ada perang. Ya, betul. Saat runtuhnya dinasti Khalifah. Kan? Penyebutannya itu masih kurang tepat ya, Nah Hasmi? Iya Pak. Ada yang tahu apa? Karena pergantian pemimpin. Ya, bisa jadi. Ya, langsung kita masuk saja. Yang pertama lahirnya dinasti Maya. Yang pertama di sini adalah namanya perang Siffin. Apa yang ada yang tahu apa itu perang Siffin? Perang Ya, benar. Ya, perang saudara antara siapa dengan siapa? Kau Pansan atau Muhajirin? Bukan. Masih kurang tepat, Hasmi. Ada yang tahu? Tidak Pak. Ya, Pak, jelaskan saja. Ya Pak. Perang Siffin ini terjadi karena Muawiyah bin Abu Sufyan itu menolak untuk membayar apa? Khalifah keempat. Ada yang tahu? Utsman bin Affan. Ya, anak masih perlu harus belajar sejarah ya. Ali bin Abi Thalib. Ya, betul sekali, Ali bin Abi Thalib. Ya, perang Siffin itu terjadi karena Muawiyah tidak ingin membayar Ali bin Abi Thalib karena alasan pembunuh Utsman itu harus diadili dulu sebelum membayar Ali. Nah, lanjut yang keduanya ada namanya. Ya, lanjut keduanya itu setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, anak kekuasaan khalifah berganti kepada anaknya yang bernama Hasan bin Ali. Ya, karena Hasan bin Ali ini tidak mau adanya perang saudara lagi, maka Hasan itu menyerahkan kekuasaan khalifahnya kepada siapa? Muawiyah. Ya, betul sekali, Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan yang terakhir adalah peristiwa ini menjadi titik awal berdirinya dinasti Maya dengan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah di Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua, khalifah-khalifah berprestasi. Ada yang tahu ada berapa khalifah pada dinasti Maya? Berapa? Ya, betul sekali. Salah satunya yang di sini apa punya materi itu 4 khalifah berprestasi di dinasti Maya. Ada yang tahu 4 ini salah satu para syariah? Saya Pak. Apa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Apa itu mau sampai ke Muawiyah bin Abu Sufyan? Ayo. Khalifah yang pernah mengambil peran untuk memimpin. Ya. Memimpin dinasti Umayyah. Ya, betul sekali ya. Nanti baru kasih. Ya, Muawiyah di sini adalah sebagai pendiri dinasti Umayyah harus membangun pemerintahan yang stabil dengan pusat kekuasaannya di mana? Pusat kekuasaan dinasti Umayyah di mana? Bukan, di mana? Ada yang tahu pusat kekuasaan ibu kota dinasti Umayyah di mana? Madinah. Bukan. Di Eropa. Bukan. Di Mesir. Bukan. Ya, karena belum tahu, jawab saja. Dinasti Umayyah itu berada di Damaskus.
berprestasi salah satunya? Ada yang tahu? Ali bin Abi Thalib. Bukan. Oke. Abdul Malik bin Ya betul sekali. Abdul Malik bin Marwan. Dia itu merupakan khalifah yang kedua. Tiga. keempat. Ya, Abdul Malik bin Marwan ini melakukan berbagai pembaruan dalam bidang administrasi seperti menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan mencetak uangnya apa dikuasai dinasti Umayyah sendiri. Dan ketiga ada apa? Anda tahu? Anda tahu? Coba sebelum baca. Enak, baca. Al-Walid bin Abdul Malik Ya. berperan besar dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga ke berbagai daerah. Selain Ya, itu, betul. Ada yang tahu kekuasaan Al-Walid bin Malik ini dari mulai dari zaman sampai mana? Ada yang tahu? Kekuasaan Al-Walid bin Malik, kekuasaannya itu sampai mana? Ya, kekuasaan Al-Walid bin Malik ini terbentang dari Spanyol, Andalusia sampai ke India. Dan terakhir khalifah yang berprestasi adalah Umar bin Abdul Aziz, dikenal sebagai khalifah yang adil dan sederhana, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan nilai-nilai keadilan. Ada yang tahu? Apa? Julukannya Umar bin Abdul Aziz? Apa ini? Julukan dari Umar bin Abdul Aziz. Ada yang tahu? Khalifah yang kelima. Ya, betul sekali. Umar bin Abdul Aziz adalah sering dijuluki sebagai khalifah Rasyidin yang kelima. Ya, lanjut ke poin ketiga, yaitu perkembangan peradaban ilmu pengetahuan di dinasti Umayyah. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah itu mulai berkembang melalui kegiatan penulisan dan kajian berbagai bidang seperti kedokteran dan astronomi. Yang kedua, bidang ekonomi yang tadi itu sudah punya bahasa resmi dan punya uang sendiri. Yang ketiga, ya itu pada bidang ekonomi, peradaban pada bidang ekonomi dan administrasi. Dan yang ketiga, arsitektur. Ada yang tahu peninggalan salah satu peninggalan dinasti Umayyah di Palestina? Ada yang tahu? Bukan. Ya, dia di Masjid Al-Aqsa. Apa itu? Ya, ada peninggalannya juga ada di Masjid Al-Aqsa. Ya, betul sekali. Itu merupakan salah satu bidang arsitektur yang menjadi peninggalan dari dinasti Umayyah. Ya, dan terakhir poinnya adalah runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, ada beberapa di sini poin-poinnya. Yang pertama, konflik di dalam perebutan kekuasaan. Yaitu dinasti Umayyah itu mengalami banyak konflik internal karena kekuasaan yang ingin menjadi khalifah itu dari Bani Umayyah itu mereka berebut untuk menjadi khalifah agar bisa menguasai kekuasaan dinasti Umayyah. Yang kedua, ketidakpuasannya sosial dan ketidakadilan. Ya, sebagian masyarakat terutama non-Arab itu mendapatkan mereka ditanggung bebannya itu dengan pajak yang berlebihan, sehingga yang merupakan salah satu faktor runtuhnya. Dan yang terakhir, ada yang tahu yang menjadi sebab runtuhnya dinasti Umayyah? Terjadi keterbatasan korupsi. Bukan. Ada yang tahu? Bukan. Ada namanya? Ada tahu? Ya, perang saudara. Ada yang tahu setelah dinasti Umayyah ada apa? Apa? Ya, pemberontakan dari apa? Dari keluarga apa? Ya, masih kurang. Ya, setelah ada yang tahu setelah dinasti Umayyah ada apa? Dinasti apa? Setelah dinasti Umayyah? Dinasti Abbasiyah. Ya, betul sekali. Dinasti Abbasiyah itu yang melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah karena faktor-faktor yang tadi Pak sebutkan. Yang antara lain ada kekuasaan yang berpihak kepada keluarganya. Oh iya, kepentingan keluarga. Ya, kepentingan keluarga, kemudian apa masyarakat non Arab itu dikasih pajak yang berlebihan, sehingga merupakan salah satu munculnya pemberontakan dari dinasti Umayyah dan akhirnya dinasti Umayyah runtuh dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Ya, sampai sini saja pembelajaran kita. Ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, silakan.
Lalu pas habis pada masa kapan dong Jaya? Ya, pada masa kejayaan dinasti Umayyah itu adalah pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ya. Karena di situ kekuasaannya dinasti Umayyah itu sudah luas. Itu puncak kejayaannya karena luas wilayahnya itu dari Andalusia, Spanyol sekarang itu sampai ke India. Ya, mungkin itu saja sampai di situ yang bisa Pak sampaikan. Ya, sebelumnya kita tutup dengan membacakan hamdalah. Ya, terima kasih anak-anak.